untuk populasi dan sampel yang digunakan dari populasi, di mana menjadi ini dari dua swasta di Kabupaten Bekasi, dan metode pengumpulan datanya berupa angket dan kuesioner, kemampuan membaca, soal, minat belajar atau angket, dan keterampilan menulis cerita pendek. Ini instrumen penelitiannya dari variabel X1-nya, definisi konseptual, definisi operasional, dan kisi-kisi instrumen. Terus instrumen variabel minat belajar X2-nya, definisi konseptual, definisi operasional, dan kisi-kisi instrumen. Dan instrumen variabel keterampilan penelitian cerita pendek Y-nya, definisi konseptual, operasional, dan kisi-kisi instrumen. Nah, di sini ada contoh instrumen penelitiannya. Yang pertama, definisi konseptual, membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan, merupakan tujuan untuk mendapat informasi yang mendalam. Lanjut. Ini kisi-kisinya, Bu. Untuk pertanyaannya. Nah, ini kisi-kisi tadi apa ini? Ini kisi-kisi apa? Yang mana, Bu? Bentar, Bu. Yang ditunjukin tadi apa? Ini untuk pertanyaannya, Bu. Iya, tentang apa? Tentang pengaruh siswa dari ini, apa namanya? Instrumen apa? Pertanyaan-pertanyaan aja, Bu. Ini maksudnya X1, X2 atau Y? Oh, ini X1, Bu. Iya, X1-nya apa? X1-nya siswa dapat mempengaruhi garis besar. Yang indikatornya. Apa? Yang indikatornya, Bu. Iya, apa? Siswa dapat mengetahui garis besar dari isi cerita. Disuruh jawab X1-nya apa? Ya udah, cukup. Ya. Lanjut. Ya. Ya, oke, lanjut. Ya, Ya, selesai, Bu. baik. Saya kasih masukan, tulis dulu ya. Iya, Bu. Untuk bab 1 itu di panduan itu kalau kuantitatif, ini kan kuantitatif, Ya. itu bukan fokus. Kalau fokus itu yang kualitatif. Jadi batasan, C-nya batasan masalah. C-nya batasan masalah. Dan urutan kalau di batasan masalah itu terbalik. Jadi jangan sama dengan rumusan. Batasan masalah ini dibalik yang X1-nya nomor 1, X2, baru nomor 3-nya bersama-sama. Terbalik dengan rumusan. Rumusan oke, tadi sudah benar. Nah, jadi yang diperbaiki itu batasan masalah atau fokus. Nah, ini balik. Nomor 3 jadi nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3. Ya. Oh iya, nomor 3 Itu jadi nomor 1. Ya. kalau batasan masalah. Terus kalau tujuan itu harus ada kalimat nah ininya ya di awal. Jadi jangan sama persis di ini. Nah, ini kan ini ditambahin dengan kalimat apa ya? Untuk mengetahui, nah gitu. Ya, Bu. Jadi nanti jangan sama persis dengan rumusan. Ya, Terus Bu. bab 2 itu kerangka berpikirnya itu harus ada diagram ya. Tadi kan belum ada diagramnya. Ya. Terus yang ke bab berikutnya itu apakah 2 sekolah itu cukup untuk 500 lebih ya di swasta dengan eh, kalau misalnya di KD kalau Kurtilas ya. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka Belajar itu CP-nya tentang masalah keterampilan menulis cerita pendek itu di kelas berapa. Jadi diambil kelas, jangan menyeluruh. Jadi Ya, itu kelas 8. masih kurang kali itu ininya populasinya ya. Harus Populasinya. karena tidak boleh
menyeluruh dari kelas 1, 2, 3. Karena ada CP-nya. Capaian pembelajaran atau KD-nya itu di kelas berapa tentang masalah itu. Ya. Ya, Bu. Oke. Ya, terus yang instrumen itu urutannya sama dengan rumusan masalah. Jadi nanti jangan X1 dulu, tapi Y. Di Oh, Y-nya dulu, berarti ya dulu, Ibu ya. dijelasin Y-nya. Terus kalau misalnya X1, X2 itu apa? Ibu Bapak nanti kalau misalnya memang dilihat dari langkah-langkah menyusun instrumen itu dari kajian teori ya. Kajian teori, kalau misalnya mau diperkuat, boleh misalnya dengan observasi langsung ya. Misalnya di sini keterampilan menulis cerita. Ya. Boleh dari kajian teori, boleh langsung misalnya melihat hasil dari anak untuk menulis cerita pendeknya. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Jadi, ini supaya pengukurannya valid dan bisa berkualitas. Karena kalau misalnya instrumennya tidak atau misalnya asal ngopi dan sebagainya, nanti penelitiannya nggak berkualitas. Oke, mungkin itu ya, Ya, Bu. Kak Ya. Basri. Ya, terima kasih, Bu. Ya, lanjut sekarang Ibu tadi ya, Ibu Lia ya. Iya, saya Bu. Silakan. Izin ya, share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Yuyun Nuriyah MPD, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Master Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkan saya mempresentasikan proposal tesis yang akan saya lakukan penelitian untuk kelulusan S2 dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Media KBMF dan Motivasi terhadap Kemampuan Menulis Cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor. Latar belakang diambil penelitian ini adalah kegiatan menulis pada pembelajaran menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor, misalnya bukan hal yang mudah dan kemampuan menulis tidak datang dengan sendirinya, namun dibutuhkan latihan. Hal yang sering menjadi kendala adalah terkait penggunaan media teknologi pada pembelajaran menulis cerpen. Guru masih melakukan cara sederhana dalam pembelajaran menulis cerpen, yaitu dengan menuliskan pada kertas lalu dikumpulkan kepada guru, sehingga saat proses pengumpulan dan penerbitan karya, siswa perlu mengedit ulang kembali. Peneliti memiliki asumsi bahwa penggunaan media aplikasi KBMF dan motivasi belajar membantu siswa dalam kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor. Identifikasi masalah, 1. Adakah pengaruh pemanfaatan media KBMF terhadap motivasi belajar siswa? 2. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan media Lanjut. Batasan fokus masalah, pemanfaatan media KBMF terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor. 2. Motivasi belajar terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor. 3. Pemanfaatan media KBMF dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor. Rumusan masalah yang diambil yaitu, apakah terdapat pengaruh pemanfaatan media KBMF terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor? Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor? 3. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan media KBMF dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK swasta Kabupaten Bogor? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan media KBMF terhadap kemampuan Lanjut. Kegunaan penelitian secara praktik, hasil penelitian dan langsung aja gitu. Secara praktis dan teoritis. Oke, lanjut.
Bab kedua, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori yang pertama untuk variabel Y-nya yaitu kemampuan menulis cerpen. Di antaranya pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis. Kemudian yang kedua, cerpen, pengertian cerpen, ciri penulisan cerpen yang baik, kemampuan menulis cerpen. Kemudian yang kedua, variabel X, pemanfaatan X1, pemanfaatan media KBMF yang meliputi pengertian KBMF, fitur-fitur media KBMF, pemanfaatan media KBMF untuk pembelajaran menulis cerpen. Kemudian variabel X2-nya motivasi belajar. Motivasi belajar terdiri dari pengertian motivasi, motivasi menurut beberapa tokoh, teori motivasi dalam psikologi, pengertian motivasi belajar, prinsip motivasi belajar, aspek motivasi belajar, fungsi motivasi dalam belajar, masalah motivasi siswa dalam belajar, upaya meningkatkan motivasi belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian penelitian relevannya terdiri dari hakikat kemampuan menulis cerpen, hakikat pemanfaatan media KBMF, hakikat motivasi belajar. Kemudian kerangka berpikir, yaitu pengaruh pemanfaatan media KBMF dan motivasi belajar secara bersama-sama, kemampuan menulis cerpen di SMK Swasta Kabupaten Bogor. Siswa yang didukung oleh media yang baik dan motivasi belajar akan mencapai kemampuan menulis cerpen pada pengaruh media KBMF terhadap kemampuan menulis cerpen bahasa Indonesia siswa SMK Swasta Kabupaten Bogor. Yang ketiga, pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan menulis cerpen bahasa Indonesia siswa SMK Swasta Kabupaten Bogor. Kemudian kerangka berpikirnya secara tabel, permasalahannya yaitu dalam permasalahan fakta di sekolah masih banyak guru bahasa Indonesia yang belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Media belajar berbasis teknologi lanjut. Hipotesis penelitian, yang pertama terdapat pengaruh pemanfaatan media KBMF terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK Swasta Kabupaten Bogor. Kedua, terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK Swasta Kabupaten Bogor. Tiga, terdapat pengaruh pemanfaatan media KBMF dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap kemampuan menulis cerpen di SMK Swasta Kabupaten Bogor. Kemudian metodologi penelitian, yang pertama tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan antara peneliti dengan guru bahasa Indonesia di 3 SMK Swasta Kabupaten Bogor, yakni SMK Fathahillah Cilengsi, SMK Bakti Kencana Bogor, dan SMK Nurul Hikmah. Kemudian waktu penelitian dimulai bulan September 2024 sampai bulan Januari 2025. Dan jadwal penelitian dibuat dalam bentuk tabel. Kemudian metode penelitian terdiri dari 3 variabel, variabel bebas, X1, X2, dan 1 variabel terikat. X1-nya yaitu pemanfaatan media KBMF, X2-nya motivasi belajar yang mempengaruhi variabel Y yaitu kemampuan menulis cerpen. Kemudian untuk populasi dan sampel subjek penelitian, satu populasinya yaitu SMK Fathahillah Cilengsi, SMK Bakti Kencana Bogor, SMK Nurul Hikmah yang totalnya adalah 796 siswa. Sampel yang diambil adalah 20% sampai 25% dari jumlah populasi, diambil secara acak dengan proporsional. Kemudian metode pengumpulan data yang pertama berupa angket dan kuesioner. Skala yang digunakan yaitu skala Likert atau tabel skala Likert. Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner yang disusun menurut model skala Likert. Dan model kedua berbentuk tes untuk mengukur belajar siswa. Satu, instrumen variabel kemampuan menulis cerpen, yaitu definisi konseptual, definisi operasional, dan kisi-kisi. Yang kedua, instrumen variabel... Lanjut. Contohnya, instrumen variabel kemampuan menulis cerpen, definisi... Langsung ke instrumennya aja. Ya, contoh instrumen kisi-kisi variabel X1, indikatornya perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Butir soalnya dibuat nomor 1, 2, 3, 4, 5, jumlah butirnya 5, kemudian ada pemanfaatan media pembelajaran. Teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif, pengujian persyaratan analisis data yaitu uji normalitas data, uji linearitas, uji multikolonialitas, uji hipotesis, kemudian yang terakhir pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya hipotesis statistik, hipotesis 1 yaitu... Lanjut. Ya, hipotesis ya, statistik. Lanjut. Nah, ini Okay. daftar pustakanya. Terima kasih, Ibu. Ya,
untuk masukannya, latar belakang itu diawali dari Y. Masalahnya yaitu tentang kemampuan menulis cerpen. Menulis cerpennya itu untuk siswa kan? Betul. Iya, saya tanya dulu. Kemampuan menulis cerpen, Y-nya itu untuk siswa kan, bukan untuk guru? Betul, untuk siswa, Ibu. Oke. Berarti di sini yang diangkat adalah masalah menulis cerpennya di SMK itu kenapa? Gitu. Misalnya kurang mampu atau misalnya apa. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan pemanfaatan media dan motivasi, tetapi yang dikupas habis itu Y-nya. Baru dihubungkan dengan seharusnya yang dari permen adalah di standar proses tentang kemampuan menulis bla 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 bla. Nah, jadi tidak serta-merta tidak ini ya, masalahnya itu harus dikupas tentang Y-nya ya. Terus ini nanti ada hubungannya dengan kerangka berpikir. Tadi saya dengar kerangka berpikirnya, makanya saya stop. Kenapa? Tidak berdasarkan masalah Y. Tadi saya dengar bahwa motivasi kemampuan menulis guru ya, ada gurunya di situ. Padahal yang dipermasalahkan adalah kemampuan menulis cerpen siswa, bukan guru. Nah, itu yang kerangka berpikir. Jadi masalahnya ya masalah kemampuan menulis cerpen dan bukan masalah media. Media itu tidak jadi masalah, tetapi untuk supaya masalah ini bisa ada penyelesaian, yaitu misalnya dengan dipengaruhi oleh media, dipengaruhi oleh motivasi ya. Itu terus batasan masalah ini ya harus fokus. Jadi jangan batasan fokus masalah dua-duanya. Kalau misalnya di kuantitatif itu batasan ya batasan. Yang fokus itu di kualitatif. Jadi ambil kata batasan aja. Terus rumusan masalah itu tidak sama dengan urutannya, tidak sama dengan batasan masalah. Rumusan masalah dibalik. Coba lihat dulu. Kalau saya ini langsung di sininya ditunjukin gitu. Coba rumusan masalah lihat. Nah, ini nomor 3 dibalik ke atas. Ya, rumusan masalah itu seperti itu. Yang bersama-sama dulu, baru nomor 1 ke nomor jadi nomor 2, nomor 2, nomor 3 ya. Baik, Ibu. Dibalik. Nah, terus komitmen dengan tujuan. Tujuannya salah lagi. Harus sama dengan rumusan. Nah, ini dibalik lagi. Nomor 3 ke atas. Terus, nah itu nanti ada hubungannya dengan kerangka berpikir deskripsi, hipotesis juga sama. Jadi salah. Kalau dari awal rumusan masalah salah semua tuh. Urutannya ya. Terus bab 2. Penelitian terdahulu itu bukan judul Y-nya apa, X-nya 1, X1 apa, X2-nya apa, bukan. Tapi yaitu penelitian terdahulunya apa. Salah satu aja kalau di tes ini menurut atau hasil jurnal siapa dengan ringkasan hasilnya adalah seperti ini gitu. Bahwa misalnya media bisa mempengaruhi menulis cerpen dengan angka berapa gitu kan, ada tuh di kesimpulan, di abstrak ya, ditulis dikit ya.
Jadi jangan hanya cuma menuliskan Y, X1, X2. Tidak kayak gitu. X1-nya penelitian terdahulunya dari siapa? Pilih salah satu. Itu yang penelitian terdahulu. Terus kerangka berpikir yang tadi Bagan salah, masalahnya salah. Ya. Bukan masalah guru atau bukan masalah media. Ya. Tetapi masalah menulis cerpen siswa di SMK itu bagaimana. Terus instrumen itu harus dari Y ya. Kan kajian teori juga dari Y, instrumennya dari Y juga. Dari Y itu apa baru X1, X2. Oke, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bu untuk masukannya sudah saya catat dan siap diperbaiki. Lanjut ke Mas Wahyu ya. Ibu Wahyu. Wahyu, Ibu. Oke, Ya. Bu Wahyu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Ibu? Ya, udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat. Ibu Dr. Yuyun Nuria. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu pejuang Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Mohon izin untuk menyampaikan proposal tesis pengaruh penguasaan bahasa figuratif dan minat baca terhadap kemampuan menyusun cerita pendek pada SMP swasta di Kabupaten Bogor. Ibu Wilda minta tolong dibantu. Sebentar, Bu. Bentar, Bu. Wait, Bu. Udah kelihatan, Bu? Iya, ya sudah, terima kasih. Langsung next ke slide 2, Bu Wilda. Ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab 2 berisi landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Untuk bab 3, A, tempat dan waktu penelitian, B, metode penelitian. Lanjut. Jangan buang-buang waktu. Lanjut. Baik. Ya, latar belakang, menyusun cerita pendek itu sendiri memang tidak mudah. Salah satu penyebab pembaca mengalami kesulitan adalah apresiasi karya sastra adalah kurangnya penguasaan bahasa figuratif. Bahasa figuratif sudah disebutkan sebelumnya. Salah satu unsur membangun cerpen dari dalam intrinsik yaitu gaya bahasa atau disebut juga dengan bahasa figuratif dan kiasan. Bahasa figuratif. Nah, lanjut ke identifikasi masalah. Ada 7. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca SMP di Kabupaten Bogor? Dan yang nomor 7, yang terakhir, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyusun cerita pendek? C. Batasan masalah. 1. Pengaruh penguasaan bahasa figuratif dan minat baca secara bersama-sama terhadap kemampuan menyusun cerita pendek siswa SMP swasta di Kabupaten Bogor. Yang kedua, pengaruh lanjut. Baik, Bu. D. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh penguasaan bahasa figuratif dan minat baca secara bersama-sama terhadap kemampuan menyusun cerita pendek siswa SMP swasta di Kabupaten Bogor? Oke, lanjut. E. Tujuan penelitian. Pengaruh penguasaan bahasa figuratif dan minat baca secara bersama-sama terdapat kemampuan menyusun cerita pendek ini siswa sama SMP. Dengan rumusan masalah. Iya, Bu. Ya, lanjut. Iya, baik, Bu. F. Kegunaan penelitian secara teoritis dan secara praktis. Oke. Landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat kemampuan menyusun cerita pendek. Yang kedua, hakikat pengaruh penguasaan bahasa figuratif. Dan yang ketiga, minat baca. Penelitian yang relevan sebelumnya diangkat oleh Winda Sofi Diniawati di tahun 2022. Dan yang kedua diangkat oleh Goni Miatin di tahun 2022. C. Kerangka berpikir. Yang pertama, pengaruh penguasaan bahasa figuratif dan minat baca secara bersama-sama terhadap kemampuan menyusun cerita pendek pada siswa SMP.
Kerangka berpikir, Bu, ini ada alurnya ya, Bu ya, permasalahan, strategi penguasaan bahasa figuratif, kemudian pengaruhnya, variabel, analisis data, regresi uji F dan uji T, kemudian umpan balik, pengaruh penguasaan bahasa figuratif, serta variabel yang paling berpengaruh terhadap kemampuan menyusun cerita pendek. Hipotesis penelitian ada 3. Terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan bahasa figuratif terhadap kemampuan menyusun cerita pendek siswa di SMP Lanjut. swasta Kabupaten Bogor. Baik, Bu. Bab 3, metodologi penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SMP Kabupaten Bogor, terdiri dari 2 sekolah, yaitu SMP PGRI Nanggewer dan SMP PGRI Cibinong, Kabupaten Bogor. Tepatnya pada siswa kelas 8 tahun pelajaran 2023-2024 di semester 2. Berikut jadwal penelitiannya, Bu. Metode penelitian terdiri dari 3 variabel. Lanjut. Ya, baik, Bu. Metode penelitian, variabel penelitian, SMP sudah, Bu. Siswa kelas 8-nya berjumlah 525 siswa untuk populasi dan sampel. 25% dari jumlah populasi yang ada diambil secara acak proporsional, jumlah siswa 85 siswa. Metode pengumpulan data. D. Metode pengumpulan data berupa angket dan kuesioner. Tabel yang digunakan adalah tabel sekali Likert. E. Instrumen penelitian. 1. Penguasaan bahasa figuratif. 2. Minat baca angket. 3. Kemampuan menyusun cerita pendek. Soal esai apresiasi cerpen, Bu. Nah, di sini ya kisi-kisi instrumen, definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumennya, Bu. Teknik Coba analisis lihat, data. tunggu dulu. Kisi-kisi instrumennya itu ini apa? Tentang variabel mana? Kisi-kisi instrumen ya, Bu ya. Ini variabel apa? Sebentar, Bu. Untuk minat baca, Bu. Kok nggak ada judulnya? Harusnya dijudulin semua. Baik, siap, Bu. Kalau mau instrumen supaya orang jelas. Oh, ini mengukur X1, ini mengukur X2, ini mengukur Y-nya. Oh ya, baik, Bu. Oke. Teknik analisis data deskriptif, teknik pengujian persyaratan analisis data dibagi 4, uji normalitas data, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan 4, uji hipotesis. Untuk hipotesis statistiknya sudah ada, Bu. Next, Bu Hilda. Ya. Iya. Nah, seperti ini, Bu. Contoh kisi-kisi Ini apa ini? variabelnya. Untuk definisi konseptual dan operasional, Bu. Kenapa di belakang? Tadi yang instrumen harusnya dimasukinnya. Oh iya, baik, Bu. Dibawa ke depan ya, Bu, ditukar ya, Bu. Iya, masukin Siap, ke Bu. instrumen. Kemudian Oke. referensi utamanya. Saya masuk. Terima kasih banyak. Kasih masukan dulu. Baik, Ibu. Bab 1 itu latar belakang. Y-nya apa coba? Y-nya. Y-nya kemampuan menyusun cerita pendek, Bu. Kemampuan menyusun cerita pendek. Di sini masalahnya itu tidak diangkat nih. Coba menyusun cerita pendek itu sendiri memang tidak mudah. Jadi masalahnya dulu bukan dijelaskan tidak mudah seperti itu. Kenapa di SMK, keberadaan di SMK SMP punten, Ibu. Iya, di SMP swasta di Kabupaten Bogor itu kemampuan menyusun cerita pendeknya kenapa gitu. Baik, Jadi Bu. jangan ini dari misalnya diambil dari data apa itu masalahnya itu. Jadi kalau misalnya masalah di sini itu di latar belakang dari Y masalahnya apa dengan data-datanya apa. Terus kalau menurut permen atau misalnya dasar hukumnya gitu. Kalau misalnya di kemampuan menyusun cerita atau misalnya karangan itu apa di dalam standar proses kan ada tuh.
Jadi dikaitkan dengan ini dasar hukum ya. Jadi Baik, Ibu. tidak langsung ke figurasi apa enggak kayak gitu ya. Baik, Ibu. Oke, terus yang keduanya batasan masalahnya itu terbalik ya. Coba lihat tuh. Nah, dibalik. Nomor satunya ke bawah. Ya, nomor tiganya ke atas. Iya, Terus satu ke bawah. eh batas tujuan. Tujuannya coba lihat tujuan itu harus di ini jangan disama dengan rumusan. Baik, Namanya Bu. tujuan itu untuk mengetahui nah gitu. Terus apa lagi bab 2-nya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dari Y ya. Yang masalah apa namanya penguasaan figurasi apa itu di tengah ditaruhnya. Tadi ini kurang greget masalah tentang kemampuan menyusun cerita pendek di SMP-nya kenapa gitu kan nggak jelas gitu. Terus nah harusnya tadi kan populasinya 525. Betul, Ibu. Jadi sampelnya berapa? Kurang lebih 85, Ibu. Oke. Dengan ini ya kisi-kisi instrumen itu urut diurut dari Y dulu. Y terus nanti X1 X2 diurut ya ininya. Jadi harus runut. Eh, yang hipotesis dengan kerangka berpikir yang deskripsif itu disamakan dengan rumusan ya. Rumusan masalah ininya urutannya. Oke, itu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak untuk masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Lanjut ke Ibu Pak Sigit, Wirda. Bu. Oh, Pak Sigit dulu, Bu. Apa Sigit. Iya, Bu. Ya udah, silakan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Dr. Yuyu Nuriyah, teman-teman seperjuangan pasca sarjana Bahasa Indonesia. Saya langsung untuk menyingkat waktu. Judul analisis kajian penguasaan kosakata dan analisis gaya bahasa dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantanur, implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kelari. Latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa di hasil karya masyarakat. 2. Karya sastra merupakan hasil ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulisan untuk tujuan estetika dengan gaya bahasa tertentu dan memperhatikan unsur intrinsik maupun ekstrinsik. 3. Perangkat kesastraan yang lekat dalam menyampaikan imajinasi penulisan, yakni penguasaan kosakata dan gaya bahasa dalam sebuah karya sastra. 4. Novel Bumi Manusia yang mengandung unsur historis sehingga sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh siapapun. 5. Latar belakang. Lanjut. Identifikasi masalah. Ada 4. Bagian deskripsi penguasaan kosakata. 2. Bagaimana pengarang mendeskripsikan penguasaan kosakata. 3. Bagaimana deskripsi penggunaan gaya bahasa. 4. Gaya bahasa apa sajakah yang terdapat dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantanur. Nah,
Batasan masalah. Berdasarkan judul penelitian tesis berjudul Analisis Kajian Penguasaan Kosakata dan Jenis Gaya Bahasa yang Desain Novel Bumi Manusia Karya Pramudia Turun, Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kelari. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan di atas, penulisan merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penguasaan kosakata dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur? 2. Bagaimana penggunaan gaya bahasa novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur? Tujuan penelitian untuk mengetahui penguasaan kosakata yang terdapat pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. 2. Untuk mengetahui gambar penggunaan gaya bahasa terdapat pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. Kegunaan penelitian. Secara teoritis, tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat. 2. Secara praktis, tesis ini diharapkan Lanjut. Kegunaan penelitian primary. Bab 3. Landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. A. Landasan teori. 1. Hakikat karya sastra. 2. Hakikat novel. Pengertian novel, struktur novel, unsur pembangunan novel, fungsi novel. 3. Hakikat penguasaan kosakata, pengertian kosakata, penguasaan kosakata, hakikat penokohan, definisi gaya bahasa, jenis gaya bahasa. Lanjut, penelitian yang relevan. Berikut beberapa penelitian yang relevan. Analisis gaya bahasa dan nilai pendidikan dalam novel Cahaya Itu Tidak Pernah Padam karya Sinta Roskomlet oleh Dede Sundari 2022 Unindra. Analisis penggeseran penerjemahan klausa relatif berunsur relator yang dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantianur Kerensijin oleh Jing Jiguang 2019 UGM. Lanjut penelitian yang relevan. Gaya bahasa, perbandingan dan perulangan pada kumpulan puisi Langkah berpikir kan tadi udah tadi. Lanjut penelitian yang relevan. Kerangka berpikir. Iya. Ini masih lanjutan, Bu. Ya, primary kerangka berpikir. Peneliti mengumpulkan data dari novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur yang berkaitan dengan gaya bahasa. Peneliti mengumpulkan data dari novel yang berjudul Bumi Manusia karya. Lanjut. Kerangka berpikir. Kondisi awal menganalisis penguasaan kosakata dan gaya bahasa pada novel Bumi Manusia untuk mengetahui letak dialog pada novel. Tindakan menganalisis penguasaan kosakata dan gaya bahasa yang terdapat pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. Hasil deskripsi tentang penguasaan kosakata dan gaya bahasa yang terdapat pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. Metode penelitian bab 3. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan data penemuan analisis secara menyeluruh dengan menggunakan tabel analisis penguasaan kosakata yang gaya bahasa dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. B. Teknik penelitian. Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. C. Fokus dan subfokus penelitian. A. Fokus penelitian difokuskan pada penguasaan kosakata dan gaya bahasa yang terdapat pada novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. B. Subfokus jenis-jenis gaya bahasa, kosakata dan novel terkait implikasinya dalam pembelajaran di SMP 3 Kelari Kerawang. Lanjut bab 3, metode pengumpulan data. 1. Membaca keseluruhan isi novel secara intensif dan teliti. 2. Menandai teks novel yang menunjukkan penguasaan kosakata dan gaya bahasa novel Bumi Manusia karya Pramudia Antaranur. 3. Mencatat daya yang ditemukan ke dalam tabel data. 4. Mengidentifikasi data berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Lanjut bab 3, teknik analisis data. Mengidentifikasi. Oke, baik. Ya, Pak. Ya, siap. Bapak ini nanti ngikutin sistematikanya ke halaman 31 ya. Karena
Untuk novel, sastra, film, buku itu di panduan terbaru itu di halaman 31. Jadi nanti Bapak di metodologi penelitian bab 3 itu tidak seperti ini yang lama Siap. sistematikanya. Mengikuti panduan yang baru hanya Ya, 4. di halaman 31 ya Bu ya. Tempat dan waktu, metode penelitian, subjek penelitian, metode analisis data. Udah sampai situ aja. Siap. Ya. Oke, ini sudah selesai. Karena bedanya ada beberapa aja. Beda dengan yang di halaman kualitatif yang umum, itu halaman 25. Itu bedanya ada instrumen penelitian, teknik analisis data, pemeriksaan itu tidak ada. Kalau di novel, film, sastra itu tidak ada. Ya, jadi nanti lihat di 31. Perbedaannya cuma di bab 3 ya. Jadi kalau ada yang terlanjur kemarin saya lupa untuk memberitahu, ya itu. Kalau yang namanya novel, film, ikutin sistematika ke halaman 31. Tinggal dikurangi aja, bukan dirubah total, bukan. Nah, sistematikanya tinggal dikurangi dan disesuaikan dengan urutan yang ada di panduan terbaru 31. Ya. Oke. Untuk masukannya, Pak Sigit, Siap, Bu. itu bukan batasan masalah, tetapi fokus. Lihat di halaman 31, itu fokus masalah. Rumusan sudah iya, tujuan udah. Landasan teori, iya. Nah, nanti di sini yang belum tuh apa tadi tuh ya? Oh ya, kerangka berpikir itu udah juga ya, dari yang namanya kualitatif itu langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dalam meneliti ya. Itu aja, jadi nanti di bab 3-nya ngikutin halaman 31. Ya, itu aja masukannya. Yes. Siap, Bu. Terima Iya, kasih. udah. Terima kasih. Baik, sekarang lanjut ke Pak Sigit. Bu Wirda udah, Bang? Bu Wirda izin Ibu. Bu Wirda izin. Iya, Terus Bu Alna. Pak Alna. Oh, Pak Saya, Alna, Bu. Ya, silakan. ya baik. Sebelumnya mohon izin Bu Wilda di-share PPT-nya. Sebentar, Pak. Ya, baik. Pengaruh metode Blended learning, Bu. blended learning dan media Linktree. Linktree terhadap kemampuan menulis teks. Oke. Linktree itu apa? Jadi media Linktree itu media yang memfasilitasi karya-karya para penulis, Bu. Jadi dibentuk dalam satu link, nanti dapat diakses dengan mudah dalam bentuk aplikasi gitu, web. Oke, baik Bu, bisa dimulai? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Yuyun Muria,
MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan program studi pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin memaparkan selandia seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Blended Learning dan Media Linkri terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Ya baik, jadi dalam misinya itu ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 itu adalah landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis, bab 3 itu metodologi penelitian. Lanjut, dalam bab 1 itu terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab 3 itu terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir. Bab 2 terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3 itu terdiri dari tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis. Lanjut ke latar belakang. Oke. Jadi permasalahan dari judul tersebut melatar belakangi diantaranya itu keterampilan menulis, yang mana pada pembelajaran bahasa Indonesia salah satu aspek keterampilan berbahasa ialah menulis yang harus disanggupi peserta didik. Namun berdasarkan wawancara dengan guru pada sekolah yang akan diteliti, siswa masih kurang tertarik. Hal ini berdampak pada pembelajaran yang monoton, yang mana pendidik patut merancang strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun pembelajaran bahasa Indonesia yang masih monoton membuat peserta didik kurang memperhatikan lebih baik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal tersebut karena pendidik masih menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Nah, lalu dari permasalahan tersebut peneliti lanjut. Nah, ya. Oke. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, teridentifikasi adanya permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, adakah penerapan metode blended learning pada peserta didik SMK swasta di Kota Depok? Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh metode blended learning terhadap kemampuan menulis teks observasi peserta didik SMK swasta di Kota Depok? Batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama itu metode blended learning terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Yang kedua, media linkri terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Yang ketiga, pengaruh metode blended learning dan media linkri terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Ya, rumusan masalahnya itu terdiri dari 3. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh metode blended learning dan media linkri terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok? Yang kedua, apakah terdapat tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh metode blended learning dan media linkri terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh. Baik. Ya, kegunaan penelitian yang pertama itu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, yang mana manfaat teoritis itu dapat lanjut. Ya, baik. Landasan teori yang pertama itu hakikat teks observasi, yang mana diantaranya terdapat subbab, diantaranya pengertian teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, dan langkah-langkah menulis teks observasi. Yang kedua itu hakikat metode blended learning, yaitu pengertian metode blended learning, klasifikasi blended learning, dan kelebihan dan kekurangan metode blended learning. Yang ketiga itu hakikat media linkri, yaitu pengertian media linkri dan kelebihan media linkri. Ya, kerangka berpikir, pengaruh metode blended learning dan media linkri terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Guru dan peserta didik akan memanfaatkan metode blended learning dan media. Kerangka berpikir, yang mana di antara itu terdapat permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan guru, pada sekolah swasta yang akan diteliti, siswa masih kurang tertarik pada saat melakukan menulis. Lalu kedua, guru hanya menggunakan media yang sudah ada dan hanya menyalin tautan saja, dan hal pendukung dalam proses belajar mengajar ialah adanya metode pembelajaran. Salah satunya cara, yaitu pembelajaran dapat terarah. Metode yang digunakan itu metode blended learning, ialah sebuah gabungan cara belajar konvensional
atau dapat disebut juga tatap muka dengan cara belajar berbasis e-learning yang berbantuan sebuah media. Lalu strateginya itu lanjut. penggunaan hipotesisnya yang pertama itu terdapat pengaruh yang signifikan persepsi atas metode blended learning dan media library terhadap kemampuan menulis teks observasi kelas 10 pada SMK swasta di Kota Depok. Terdapat pengaruh yang signifikan. Lanjut. Ya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 10 SMK Instan Medika Kota Depok, SMK Bina Rahayu Depok, dan SMK Yapan Depok pada tahun pelajaran 2024-2025. Kegiatan penelitian hingga pembuatan laporan diperkirakan akan berlangsung selama 5 bulan, terhitung mulai bulan Agustus pada tahun 2024 sampai bulan Desember. Ya, jadi metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang terdiri dari 3 variabel, yang mana variabel X1-nya itu metode blended learning, X2-nya itu media library, dan Y-nya itu keterampilan menulis teks observasi. Oke, populasi dan sampel. Jadi populasi yang digunakan yaitu siswa kelas 10, siswa SMK Bina Rahayu Kota Depok yang berjumlah 396 siswa, dan SMK Yapan Depok yang berjumlah 241 siswa, dan SMK Insan Medika Kota Depok yang berjumlah 171 siswa. Dari jumlah total itu terdapat 808 siswa. Jadi diambil sampel itu hanya 25% dari jumlah populasi data yang ada, diambil secara acak proporsional dengan jumlah 202. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama itu berupa angket dan kuesioner. Yang kedua itu skala yang digunakan yaitu skala Linktree, skala Likert, atau tabel skala Likert. Instrumen penelitian itu berupa angket dan kuesioner yang disusun menurut model skala Likert, dan model kedua berbentuk tes untuk mengukur belajar siswa. Yang pertama itu instrumen variabel keterampilan menulis teks observasi, terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional, dan kisi-kisi. Yang kedua, ada instrumen variabel metode blended learning yang terdiri dari definisi konseptual, definisi operasional, dan kisi-kisi. Yang ketiga itu instrumen variabel media library. Lanjut. Yang instrumennya aja. Lanjut. Contoh instrumen. Iya, baik Bu. Ini contoh instrumennya. Coba lagi dulu. Ke bawah. Nah, contoh instrumen ya itu variabel Y. Satu-satu dulu. Saya lihat dulu. Ini dari teori dulu harusnya ya. Metode blended learning itu apa intinya? Ada Bu. Ada. Kata kuncinya ada. Ada. Di atasnya lagi Bu. Ya, lanjut. Ya, terus. Oh, ini yang X2. Oke, lanjut. Ya. Terus X2 menunjukkan minat belajar terhadap. Oke. Ya, terus. Oke, yang selanjutnya itu ada teknik analisis data. Yang pertama itu teknik analisis data deskriptif. Lalu juga ada teknik pengumpulan persyaratan analisis data yang terdiri dari uji normalitas data, uji linearitas data, uji multikolinearitas data, lalu uji hipotesis. Ini referensinya, Bu. Ini hipotesis dulu. Hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Daftar pustakanya. Iya. Baik, sekian. Terima kasih. Apabila ada kebenaran itu hanya datang dari Allah SWT. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Langsung aja bab 1 udah benar semua, bab 2-nya aja landasan teori. Jangan dicabut dulu tadi tuh landasan teorinya. Itu dari Y dulu ya. Y-nya itu kan tentang Baik, menulis Bu. teks ya. Menulis teks observasi. Nah, itu di ini diuraikannya dari menulis ya, menulis teks observasi. Coba lihat di Udah, Bu. kajian Udah. teori. Menulisnya mana? Kan ini langsung Oh, oke, Bu. Baik. pakai Iya, iya, iya. Baik, prakteknya baik. ya. Kan Iya, sesuai baik. dengan Y-nya. Kalau Y-nya menulis di sini, jangan sepotong-sepotong di sini. Iya, baik, Di baik, baik, baik. lengkap Y-nya. Kemampuan menulis kan di sini. Iya. Berarti Ya, kemampuan ditambahin. menulis teks. Kemampuan menulis teks Oke, baik, Bu. observasi. Nanti baru diurai di bawah. Iya, Itu baik, yang baik. lengkap Y-nya. Oke. Baik, Bu. Yang lainnya udah oke. Kerangka berpikir itu yang tadi deskripsinya atau Iya. gambarnya. Coba lihat tuh gambar. Gambar. Nah, ini juga salah ini. Coba. Yang metode. Tunggu. Tadi yang gambar metode yang ya atasnya lagi nih. Atasnya itu. Nah, ini yang bersama-samanya belum ada di sini. Kalau Iya, bersama-samanya baik, Bu. belum ada kan akhirnya rumusan masalahnya salah. Kalau Baik, Bu. gambarnya Baik, salah di sini. baik, Bu. Ada antara X1 dan X2 itu kan bersama-sama ke Y. Itu kan Iya, baik, yang Bu. rumusan pertama. Rumusan keduanya X1 ke Y. Rumusan kedua Hmm, X3, X2 ke Y. Nah, yang baik, rumusan Bu. pertama yang belum digambar. Oke, itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Coba lihat kerangka berpikir apa ya tadi kok saya kerangka Di berpikir. atas, Bu. Ini. Pak, yang di bab 2. Bab 2, Hmm. Ini terus bawah, Bu. bawah, Slide mana ya? ke-13 dan 14. Slide ke-13 dan 14, Bu. Ya, nah, bukan di atas, di bawah lagi. Nah, itu. Ya. Nah, permasalahan pada sekolah swasta yang akan diteliti masih kurang tertarik pada masalah menulis apa namanya? Menulis teks observasi ya. Hmm. Jadi kalau menulis terlalu ini ya, terlalu Baik, Bu. lebar ya, difokuskan ke ini, ke masalahnya di sini. Menulis teks observasi itu kenapa gitu di Baik, Bu. SMK gitu. Iya, Nah, baik, kalau baik. misalnya masih kurang itu datanya dari mana kurangnya? Kalau hanya Hmm. cuma wawancara begitu aja harus dibuktikan ya, dibuktikan hasil wawancara Hmm. dengan beberapa siswa gitu. Jadi Iya, baik, Bu. harus ada ini pengukuran terdahulu ya kalau masalah tuh. Hmm. Jadi jangan hanya masih kurang, masih rendah apa itu berdasarkan apa kurangnya, rendahnya gitu ya. Iya, baik, Bu. Data apa? Penelitian itu berfokus pada data. Jadi jangan mengira-ngira ya. Baik, Bu. Jadi Baik, baik. nanti dijelaskan lagi di permasalahan Baik, Bu. menggunakan media yang sudah ada dan hanya menyalin tautan juga ini data-data yang dimunculkan di permasalahan harus berdasarkan penelitian terdahulu sebenarnya harusnya. Jadi Baik, meneliti baik, Bu. lebih dahulu sama dengan PTK, PTS itu harus ada pra penelitian. Ini juga sama di tesis, skripsi itu harus ada penelitian terdahulu. Jadi ya memunculkan masalah itu berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan misalnya ulangan, berdasarkan hasil angket apa. Jadi di ini dulu pra
Jadi semua ya, dari yang mau meneliti tesis ini harus diadakan dulu pra penelitian untuk mendapatkan data yang dijadikan masalah gitu ya. Baik, Bu. Oke. Heeh. Terima kasih, Bu, Itu aja. masukannya. Baik, Bu. Oke. Masih 25 menit. Setelah Pak Alna, terus sini siapa? Saya Bu Halimah Sadia. Oh ya, Bu Halimah. Silakan Bu Halimah. Oke, ya baik Bu. Saya share screen dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Sudah, ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Waalaikumsalam. Dr. Yuyun Nuriyah, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal, dan yang saya banggakan Bapak Ibu rekan-rekan Sangkatan kelas 1A. Mohon izin menyampaikan presentasi proposal tesis saya yang berjudul Kajian Nilai Pendidikan dan Nilai Sosial dalam Novel Pukat karya Terelia serta implikasi pada pembelajaran apresiasi sastra di SMA Negeri 2 Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Baik, mulai dari bab 1, pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Di latar belakang ada 4 poin. Yang pertama, adanya tantangan dari berbagai bidang terkait degradasi moral anak, kemudian meningkatnya kenakalan remaja, maraknya orang tua yang mengabaikan pendidikan karakter anak, serta pendidikan sastra berpeluang menjadi media penguatan karakter anak oleh pendidik. Kemudian identifikasi masalah ada 9. Kemudian fokus Lanjut. masalah, ya, fokus masalah adalah menganalisis nilai pendidikan dan nilai sosial yang terdapat dalam novel Pukat karya Terelie untuk diaplikasikan dalam pembelajaran sastra di SMA Negeri 2 Gunung Putri. Kemudian rumusan masalah ada 3, apa saja nilai pendidikan, apa saja nilai sosial, dan bagaimana kajian nilai pendidikan dan nilai sosial novel Pukat karya Terelie sebagai pemilihan bahan ajar sastra di SMA Negeri 2 Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama untuk mendeskripsikan dan menjelaskan nilai pendidikan dan nilai sosial, yang kedua untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana novel Pukat hingga bisa dijadikan bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Kemudian kegunaan penelitian ada 2 untuk siswa dan guru. Kemudian bab 2 itu ada landasan teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Untuk landasan teori, saya akan sampaikan pengertian novel, pengertian nilai pendidikan, pengertian nilai sosial, kemudian saya akan jelaskan mengenai Terelie, si penulis dan sinopsis novel Pukat, kemudian mengenai pembelajaran sastra di SMA itu sendiri. Kemudian hasil penelitian yang relevan, yang pertama penelitian dengan judul nilai pendidikan dalam novel Hunter pada tahun 2016, kemudian penelitian RR Dwi Astuti dengan judul nilai sosial dalam novel Gadis Pantai pada tahun 2016 dan penelitian Miftahul Huda dengan judul pembelajaran sastra, metode pengajaran dan respon pada tahun 2019. Kemudian kerangka berpikir ada 3, kemudian ini skema atau bagiannya. Dimulai dari masalah, ada beberapa masalah, kemudian tindakan yang dilakukan adalah mengajarkan nilai-nilai pendidikan dan nilai sosial yang terdapat dalam novel, kemudian terlebih dahulu mencari nilai yang terdapat dalam novel itu, kemudian novel tersebut dijadikan alat pembelajaran sastra di SMA. Kemudian metodologi penelitian di bab 3 ada waktu penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, dan metode analisis data. Untuk waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2024. Untuk metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, kemudian subjek penelitian adalah novel Pukat karya Terelie terbitan Republika tahun 2012 dan terdiri dari 345 halaman. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode simak dan metode catat. Kemudian ini daftar pustaka. Baik, demikian Ibu presentasi saya.
Mohon maaf Baik. bila ada kekurangan ya. Bu Halimah, coba lihat yang tujuannya. Rumusan Tujuan. masalah dengan tujuan itu sinkron nggak? Ini Nah, rumusan masalah. rumusan masalahnya kan 3. Ya. Ini harus mengacu ke sini. Tujuannya juga Oh, 3 gitu. Tidak ya, boleh ya. 2. Mengikuti rumusan kalau tujuan. Ya. Oh, Dan ya, Ibu. tambah lagi 1. Sesuaikan dengan rumusan. Oh ya, baik Ibu. Yang lainnya udah benar. Oh, alhamdulillah. Metode analisis data udah. Coba lihat kerangka berpikirnya bagaimana tadi. Ini Bu, baik. Ini Bu. Kerangka berpikir. Oh enggak. Kalau di kualitatif bukan dari masalah. Karena enggak ada masalah sebenarnya. Kalau di kualitatif ini, Oh ya. Ibu langkah-langkah. Langkah-langkah langkah. dalam penelitiannya. Diawali dari apa, terus diapakan, nanti diolahnya menjadi apa, keluarnya menjadi apa. Oh Beda. ya, Ibu. Nah, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu bermula dari masalah Y, ya. Kalau ini enggak. Kalau kerangka berpikir di kualitatif itu langkah-langkahnya, ya. Ya, Langkah-langkah si peneliti itu apa dulu gitu, terus diapakan prosesnya, hasilnya bagaimana seperti itu, ya. Oh ya, baik. Ini Saya perbaiki nanti Bu. di kerangka berpikir ya, beda Ya. dengan yang kuantitatif. Kuantitatif. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih masukannya Ibu. Iya, oke. Ya, baik demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas masukannya Ibu Yuyun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya yaitu Ibu, Assalamualaikum Ibu. ya Mbak Rahma, kenapa? Mbak Rahma mau maju? Enggak Ibu. Iya Bu, soalnya saya itu minggu depan ada kegiatan, jadinya saya kalau bisa mau hari ini. Bukan dari awal. Oh ini siapa? Yang Bu Rahma ya? Iya. Bu Rahma. Seharusnya Ibu. Oh harusnya Bu Aliana. Ya udah nanti kelaskan aja ya Bu Rahma katanya mau ini minggu depannya ya Bu. Gak apa-apa, Iya silakan. betul Bu. Bu Rahma dulu baru Bu Alpiana. Oh ya udah, Bu. Baik. Ibu punten, Ina udah chat Ibu juga minta hari ini karena minggu depan ada pelatihan. Gimana Ibu bisa nggak ya Bu? Ina udah chat ke Ibu tapi belum dibalas. Punten. Kalau lagi ngajar di chat-chatan saya nggak pernah baca ini. Saya Sebelumnya fokus, Ibu. Fokus ke ini. Oke, sekarang Bu Rahma, setelah itu baru Bu Alpiana. Oke, nanti kalau ada Terima waktu kasih. ya Bu, nanti ya. Sekarang nggak apa-apa. Iya. Silakan Bu Rahma. Saya belum jadi admin, punten minta jadi admin dulu. Bisa kok Bu, udah bisa share. Oh, bentar dulu. Nih ya. Sudah terlihat belum Ibu? Udah, belum? Belum ada ya? Udah. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Nilai Pendidikan Karakter dan Nilai Sosial dalam Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan implementasinya pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Internat Al-Kausar Sukabumi. Untuk bab 1 pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
Yang pertama, bab 1, latar belakang masalahnya. Pertama, ada kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dianggap kurang efektif karena pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan membentuk peserta didik yang cerdas, akan tetapi kemampuan, kemandirian, serta outputnya dipertanyakan. Saya lanjut aja ya Bu untuk latar belakangnya. Mm-mm. Oke. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini saya baru memasukkan 2 identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya pendidikan karakter dan nilai sosial siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kurangnya pengkajian pendidikan karakter dan nilai sosial pada novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata. Ini identifikasinya baru 2 saja yang saya masukkan. Selanjutnya, fokus masalah, menganalisis nilai pendidikan karakter dan nilai sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata, serta implementasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Internat Al-Kausar, Sukabumi. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja nilai pendidikan karakter dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata? Yang kedua, apa saja nilai sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata? Yang ketiga, bagaimana implikasi nilai pendidikan karakter dan nilai sosial novel Sang Pemimpi dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tujuan penulisannya yang pertama untuk mengetahui nilai pendidikan karakter dalam novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata. Yang kedua untuk mengetahui nilai sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata. Dan yang ketiga untuk mengetahui implikasi nilai pendidikan karakter dan nilai sosial novel Sang Pemimpi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian untuk siswa untuk meningkatkan nilai pendidikan karakter dan nilai sosial siswa, serta memberikan banyak pelajaran yang berharga melalui novel yang dibaca. Untuk guru dapat memberikan manfaat. Lanjut. Lanjut. Baik, Bu. Ya, ada bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari yang pertama, landasan teori. Ini hanya beberapa saja teori yang saya masukkan. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, pengertian nilai sosial. Dan yang ketiga, pengertian novel. Mungkin nanti akan banyak subbabnya, hanya 3 poin saja yang baru saya masukkan. Selanjutnya, hasil penelitian relevan. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Francisca Zaimamadu dengan judul Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata dan relevansinya dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Ini ada juga dari penelitian Isna Lutfia Retno dengan judul yang sama. Nah, selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, peneliti mengumpulkan kutipan novel yang berkaitan dengan nilai pendidikan karakter dan nilai sosial, kemudian mendeskripsikan dan menjelaskan makna kutipan tersebut dengan jelas. Yang kedua, peneliti menganalisis tokoh dalam novel tersebut, kemudian mendeskripsikan watak tokoh berdasarkan nilai pendidikan karakter dan nilai sosial. Yang ketiga, setelah keduanya dianalisis, maka peneliti mendeskripsikan implikasi nilai pendidikan karakter dan nilai sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8. Selanjutnya ada bab 3, landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SMP Internat Al-Kausar. Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitiannya penelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif. Yang kedua langkah-langkah penelitian fokus menganalisis makna kutipan novel yang berhubungan dengan nilai pendidikan karakter dan nilai sosial. Judul analisis nilai pendidikan karakter dan nilai sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata dan implementasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Subfokusnya analisis nilai pendidikan karakter, analisis nilai sosial, dan implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau purposive sampling dan snowball sampling. Pada penelitian kualitatif ini, analisis nilai pendidikan karakter dan nilai sosial dalam novel Sang Pemimpi karya Andra Hirata. Nah, untuk subjek penelitiannya adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas 8 SMP Internat Al-Kausar. Kok teknik sampling? Ini kan kualitatif. Kenapa teknik sampling? Ini nggak boleh dipakai ya?
Teknik sampling Di, dengan power passive. ya saya melihat contoh di ini Bu. Nanti saya hapus aja berarti ya Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Selanjutnya metode pengumpulan data. Data dalam yang pertama data dalam penelitian ini berupa kata atau kutipan yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai sosial yang terdapat pada novel Sang Pemimpi karya Andra Metode Hirata. pengumpulan data. Yang kedua, sumber datanya, sumber data penelitian ini yaitu pada novel Bab Sang 3 Pemimpi bukan karya bukan metode pengumpulan data. Metode analisis data, beda itu. Oh iya Bu, baik nanti saya revisi ya Bu. Harusnya Iya, metode analisis data. ya analisis bukan pengumpulan data. Dianalisis. Baik Ibu. Iya, iya. Mm-mm. Siap Bu. Oke, saya masukin aja Selanjutnya, ini karena udah ini nggak ada teknik di oh halaman iya, 31. Heeh. Lihat di ini halaman dihapus 1. saja. Heeh. Tidak ada teknik, tidak ada apa sampai ke metode analisis data. Oke, Baik, Bu analisis Rahma, data. kebetulan ini tinggal 5 menit ya. Bisa 1 orang lagi, jadi yang identifikasi masalah itu kurang ya, minimal 7 ya. Oh, baik Bu. Landasan teorinya itu dari novel dulu, bukan dari Oh iya, analisis pendidikan dulu. Terus iya kerangka baik Bu. berpikir bikin bagan, ya, Oh dibuat iya, bagan. baik. Terus yang Baik, terima kasih Ibu. bab 3-nya ngikutin di halaman 31 karena termasuknya di sini apa namanya? Mana tadi? Bu Rahma itu novel. Novel Iya, itu ngikutin halaman 31 baik ya. Ibu. Oke. Oke, Lanjut terima kasih sekarang Ibu. Ibu satu lagi. Berarti belum bisa Bu Lia tadi belum bisa ya. Bu ini sekarang Bu Lia udah Bu. bentar. Bu Piana. Iya, baik. Maaf ya Bu Ina, saya dulu, saya juga besok ada acara. Maaf ya Bu Ina. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu dosen pengampuh mata kuliah seminar proposal. Hari ini saya akan presentasi berkaitan dengan Ini yang hadir cuma 40 ya. Berarti yang tidak hadir 11 ya. Oke, lanjut. Oke, baik Bu. Sebentar, maaf. Oke, judul saya itu adalah analisis gaya bahasa dan analisis citraan dalam lirik lagu album Manusia karya Tulus dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Permata Bangsa. Ini latar belakangnya Bu. Ya, bahasa merupakan bahasa terpenting dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Terus lirik lagu sebuah termasuk dalam karya sastra, yaitu adalah puisi. Ini adalah judul-judul lagu dari album Tulus tersebut. Terus ini salah satu contoh dalam kutipan yang merupakan majas dalam album Tulus. Terus implikasi dari hasil penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai gaya bahasa dan citraan dalam puisi atau lirik lagu dan menjadikan siswa untuk belajar untuk menganalisis dalam setiap lagu yang didengarkan. Terlebih dapat menjadikan tantangan tersendiri bagi peserta didik untuk memilih penggunaan gaya bahasa dan imajinasi dalam bentuk citraan pada pembuat suatu karya sastra. Terus ini adalah identifikasi masalahnya Ibu, ada 7. Ya, lanjut. Terus ini fokus masalahnya ada 3. Terus ini rumusan masalahnya juga ada 3 berkaitan dengan gaya bahasa, citraan, dan gabungan dari tersebut. Terus tujuannya juga ada 3 Ibu. Terus ini kegunaannya secara teoritis dan secara praktisnya juga. Terus ini adalah landasan teorinya. Terus ini adalah penelitian relevannya.
ada analisis gaya bahasa, terus ada gaya bahasa juga, ada citranya juga. Nah, ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi yang pertama itu adalah analis data dari lirik lagu berkaitan dengan gaya bahasa, terus data lirik lagu berkaitan dengan citraan, terus kemudian dideskripsikan, terus habis itu setelah itu mengetahui setelah dianalisis terus mengetahui kajian dari Lirik gaya lagu. bahasa dan citranya. Terus ini ada kerangka berpikirnya apa sih namanya? Deskripsinya. Terus ini metode penelitiannya berkaitan tempat dan waktunya. Tempat itu di SMK Permata Bangsa, waktunya itu sekitaran dari bulan Maret sampai bulan Mei. Ini adalah ini adalah jenis penelitiannya, penelitian deskripsi kualitatif, terus langkah-langkah penelitiannya ini ada beberapa. Terus ini subjek penelitiannya berfokus pada gaya bahasa perbandingan dan 7 citraan. Terus ini sumbernya Ibu ya menggunakan kutipan-kutipan. Terus ini pengumpulan datanya, teknik pengumpulan datanya, teknik pengujian, keabsahan, teknik ketekunan. Terus ini contoh instrumen penilaian, instrumen penilaiannya kayak gini. Terus ini citraannya. Ini ada contohnya juga Bu yang tadi salah satu kutipannya. Terus ini teknik analisis datanya. Teknik analisis data ini memfokuskan struktur teks sastra dalam bahasa menggunakan mendeskripsikan gaya bahasa dan citraan. Nah, ini pemeriksaan keabsahannya itu menggunakan teknik triangulasi. Ini ada 3 Ibu. Yang pertama itu adalah teknik triangulasi sumber, teknik triangulasi metode, sama triangulasi waktu. Ini daftar pustakanya Ibu. Baik. Terima kasih Ya. Ibu. Ya, Bu Alfiana itu meneliti tentang lagu album Manusia karya Tulus. Lirik lagu berarti di lirik lagunya ya. Itu ada Betul. berapa lagu di situ? Sekitaran ada 11, tapi sepertinya kalau misal ditambahin satu album lagi bisa nggak Ibu? Bisa saja, silakan. Oh iya, Nah, mungkin berarti ditambahin lagi. kalau panduannya tidak di ini ke 31 ya, berarti ke yang halaman 25. Ya, karena beda dengan yang novel, terus film ya. Kalau di sini kan yang 31 itu hanya untuk apa namanya? Hanya untuk novel, kajian sastra seperti novel, film, buku ya. Nah, itu lirik lagu itu masuk ke situ nggak, Bu Alfiana? Enggak sih Bu. Kalau memang tidak, berarti mengikuti panduan di halaman 25 gitu. Oh gitu. Baik. Berarti benar tadi. Kalau memang tidak masuknya ke itu tadi, Novel. novel, film, buku, ya, Baik. kajian-kajian sastra ya lainnya. Kalau memang tidak ya, kalau memang ini tadi kan mengikutinya di panduan halaman 25 ya. Iya. Terus tadi fokus masalah dengan rumusan masalah itu berbeda. Kalau di kualitatif, fokus masalah itu difokuskan ke judul. Enggak dibagi-bagi 3 gitu, enggak. Kalau rumusan oke. Terus landasan teorinya itu bukan dari analisis gaya bahasa dan citra dulu, tetapi ini dulu dijelaskan kajian teori tentang lirik lagu. Ya, lirik lagu, baru nanti lirik lagu itu bagaimana, apa yang disebut dengan lirik lagu, ya. Nah, jadi dari itu dulu urutannya, baru ke analisis gaya bahasa, baru ke citra. Baik Ibu. Jadi di fokus objeknya dulu. Iya. Terus tidak ada tempat kalau di kualitatif. Oh iya Bu, baik.
Kamu bilang katanya tadi di SMK berapa? Enggak sebenarnya. Enggak gitu. harus. Nah, kan namanya lirik. Di lirik lagu album itu kan di mana aja tempatnya. Makanya di sini kan kesepakatan dibuang kalau misalnya memang tidak dipakai. Langsung ke waktu aja. Waktu Baik, penelitian. Ya. baik, Bu. Terima kasih banyak, Eh, Ibu. ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya. Ini karena sudah lewat 8 menit. Jadi nanti berikutnya ke depan kita lebih ini lagi, lebih simpel lagi ya, supaya nanti bisa menyelesaikan, karena masih banyak juga ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita kan masih 2 atau 3 ya. Itu bisa selesai semua ya. Oke, saya izin untuk live dari ini, saya masuk ke kelas B ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu.